فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشافعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah wa ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita berkumpul dalam majlis yang mulia, majlis para penuntut ilmu, majlis para malaikat yang diliputi rahmat Allah
diturunkan sakinah, diridhoi para malaikat, dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat yang dekat dengannya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan dengan hadis yang baru dari Kitabul Jami', yaitu hadis yang ke-9, kita akan disampaikan penjelasan dari Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmatinya, dalam Majmu'ul Fatawanya, dalam kumpulan fatwanya, tentang apa? Tentang mengucapkan salam dengan isyarat, menjawab salam dengan isyarat, menjawab salam dengan isyarat dalam atau ketika melakukan sholat. Kita lihat penjelasan beliau dalam Majmu'ul Fatawanya, jilid 13, halaman 315. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, apabila seseorang mengucapkan salam kepada orang yang melakukan sholat, ada orang menyampaikan salam, mengucapkan salam kepada saudaranya yang sedang melakukan sholat. Bagaimana kalau begitu? Maka orang yang sedang melakukan sholat itu tidak boleh menjawabnya dengan ucapan. Jadi termasuk sunnah menyampaikan salam kepada orang yang sedang melakukan sholat. Nah, orang yang sedang melakukan sholat itu, yang diucapkan salam kepadanya, tidak boleh menjawabnya dengan ucapan. Maka sholatnya batal. Jadi bukan kategori orang yang unuk salam kepada orang yang melakukan sholat, itu tidak termasuk kategori mengganggu sholat. Berbeda dengan ngobrol teman yang orang yang di sampingnya ngobrol sampai terdengar obrolannya oleh orang yang sedang melakukan sholat, ini tidak dibolehkan. Jangankan ngobrol, membaca Al-Quran saja tidak dibolehkan di samping orang yang sholat. Kalau bacaan Al-Qurannya itu terdengar oleh orang yang sedang melakukan sholat. Apalagi kalau menunggu iqamah. Apa tidak boleh membaca Al-Quran?
antara adzan dan iqamah boleh, tetapi bukan amalan yang utama. Baca Al-Quran ketika menunggu iqamah, antara adzan dan iqamah. Apa yang lebih utama? Berdoa setelah melakukan sholat tahiyatul masjid, setelah melakukan qobliyah, sunnah qobliyah, sunnah rawatib qobliyah, kok belum qomat, masih ada jeda waktu, maka itu waktu emas, kesempatan emas untuk berdoa. La yurad, dikatakan dalam hadis yang sahih, tidak tertolak doa yang diucapkan bainal adzanaini, antara adzan dan iqamah. Itu mengganggu sholat dengan baca Al-Quran atau ngobrol. Makanya kalau menunggu qomat tidak ngobrol, menunggu qomat tidak membaca Al-Quran. Masih banyak waktu insya Allah, karena bainal adzanaini, antara adzan dan iqamah itu adalah kesempatan emas untuk berdoa. Salah satu waktu mustajabah, waktu mustajab untuk berdoa. Terus kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi kalau ada orang yang sedang sholat diuluk salami, maka tidak menjawab dengan ucapan, karena menjawab salam dengan ucapan itu membatalkan sholat. Menjawab salam dengan kata-kata ketika sedang melakukan sholat itu termasuk dalam kategori ucapan manusia, merupakan respon dari ucapan manusia, bukan bacaan sholat. Tetapi yang orang yang sedang melakukan sholat itu mesti menjawab salam tersebut dengan isyarat. Jawabnya dengan isyarat. Tetap jawab salam, tidak kemudian sama sekali tidak menjawab salam, tetapi caranya dengan isyarat, tidak dengan kata-kata. Kenapa begitu? Karena kalau menjawab dengan kata-kata itu membatalkan sholat. Sunnahnya bagaimana? Caranya bagaimana? Menjawab salamnya dengan isyarat, yaitu dengan mengangkat tangan yang mengisyaratkan bahwa dia telah menjawab salamnya. Pada kajian yang lalu sudah sampaikan, mengangkat telapak tangan, mengangkat tangan atau mengangkat jari, telapak tangan atau tangan. Itu caranya. Nah, setelah itu, ya, tadi yang diuluk salami ketika melakukan sholat sudah menjawab dengan isyarat.
apabila orang yang memberi salam masih berjumpa dengan orang yang disalami setelah dia selesai melakukan sholatnya, hendaknya dia menjawab salamnya kembali dengan kata-kata. Karena sudah selesai sholat ini. Yang pertama, orang yang tadi menyampaikan salam masih ada di tempat dia melakukan sholat. Masih ada ini. Belum berpisah. Belum keluar. Yang kedua, orang yang melakukan sholat telah selesai dari sholatnya. Bagaimana kalau begitu? Hendaknya dia menjawab salamnya kembali dengan kata-kata. Berarti dua kali menjawab salamnya. Ketika sedang melakukan sholat, menjawab dengan isyarat. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah selesai sholat, kok melihat fulan yang tadi uluk salam itu masih ada di situ. Maka orang yang tadi diuluk salami ketika sedang sholat dan sudah menjawab dengan isyarat, diulangi lagi menjawab salamnya dengan kata-kata setelah selesai melakukan sholat. Tetapi jika tidak bertemu lagi, ya, orang yang tadi uluk salam itu sudah keluar, tidak ada di tempat itu lagi, tidak ada lagi di tempat itu, karena orang itu telah keluar dari tempat sholat, maka jawaban dengan isyarat tadi sudah memadai. Itu tata caranya, kaifiyahnya. Jadi ini keterangan dari Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala melengkapi dengan pembahasan pada kajian yang lalu. Karena apa? Karena ada keadaan khusus. Apa keadaan khususnya? Ketika orang yang menyampaikan salam ketika seseorang sedang sholat itu masih ada di tempat orang yang di tempat sholat. Yang tadi orang yang diuluk salami melakukan sholat. Ini keadaan khusus. Kalau pembahasan yang lalu belum disampaikan keadaan khusus ini. Jadi ada dua keadaan. Yang pertama, orang yang uluk salam ketika seseorang sedang melakukan sholat sudah keluar setelah orang yang melakukan sholat itu telah selesai sholatnya. Keadaan pertama. Yang kedua, maka pada keadaan pertama ini menjawab salam dengan isyarat sudah memadai. Keadaan yang kedua, ketika orang yang menyampaikan salam kepada seseorang yang melakukan sholat belum pergi, belum keluar, masih ada di tempat sholat itu, maka orang yang tadi disampaikan salam ketika sedang melakukan sholat, kemudian setelah selesai sholat melihat orang yang tadi menyampaikan salam masih ada di tempat sholat, maka menjawab kembali salam dari orang tersebut dengan kata-kata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawaban yang sempurna, mendapatkan 30 kebaikan, walaupun yang uluk salam hanya mengucapkan assalamu alaikum.
Alhamdulillah, dengan demikian selesailah sudah pembahasan hadis yang ke-8 dari kitab Al-Jami' yang merupakan bagian akhir dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Semoga Allah taala merahmatinya. Maka sebagai lanjutan kita akan memulai insyaallah mulai kajian ini ya. Pada kesempatan kajian kali ini adalah penjelasan tentang hadis ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam wa idza laqitubuhum fi tariqin fadtaruhum ila yaqihi akhrajahu Muslim. Hadis yang ke-9 merupakan hadis sebagai petunjuk bagi kaum muslimin bagaimana salam kepada ahli kitab, salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jadi ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Dalam surat Al-Bayyinah disebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki. Jadi orang kafir itu ada dua golongan, ada dua kelompok, ahlul kitab dan orang musyrik. Nah, ahlul kitab itu al-Yahud wan Nasara. Orang musyrik berarti selain dari Yahud dan Nasara. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai untuk mengucapkan salam terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Berarti tidak boleh memulai mengucapkan salam. Memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa idza laqitubuhum fi tariqin. Yang kedua, justru nanti ketika berjumpa tidak diuluk salam. Berbeda dengan kalau berjumpa dengan orang-orang Islam, saudara muslim. Yang paling baik yang memulai mengucapkan salam. Justru itu yang paling baik. Kalau berjumpa dengan saudara muslim, idza laqitahu fasallim alaihi. Ini hakul muslim alal muslim yang pertama. Idza laqitahu, kalau engkau berjumpa dengannya, fasallim alaihi, maka uluk salamlah kepadanya, ucapkan salam kepadanya. Ini dengan ahli kitab, dengan orang-orang kafir.
dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kalau demikian, bertemu dengan mereka tidak boleh untuk mengucapkan salam. Lebih dulu mengucapkan salam kepada mereka. Atau memulai untuk mengucapkan salam kepada mereka. Wa idza laqitumuhum fi tariqin. Justru apabila kalian menjumpai mereka di jalan, jangan memulai mengucapkan salam ketika berjumpa di jalan. Malahan, bagaimana kalau bertemu mereka di jalan? Fattaruhum ila asyakihi. Desak saja mereka ke bagian jalan yang paling sempit. Kalau bertemu dengan mereka di diterosol didesak ke pinggir jalan yang paling sempit. Jadi di pinggir jalan, bukan di tengah jalan. Kalau ada tembok ya di pinggir tembok. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim ya, dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 2167, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya jilid 2 halaman 266. Dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala dalam kitab sunannya, Sunan At-Tirmidzi, dengan nomor hadis 1602, dan dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala dalam kitab sunannya, Sunan Abi Dawud, dengan nomor hadis 5205. Berarti derajat hadis ini sahih. Sebelum kita melanjutkan dengan penjelasan dari hadis yang mulia ini, kita lihat ar-rawi minas sahabah. Rawi dari kalangan sahabat, periwayat dari kalangan sahabat, yaitu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, itu tidak lupa satu hadis pun yang telah dihafalnya. Sekian ribu hadis, tidak ada satupun hadis yang terlupakan. Karena berkat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuknya. Kita lihat bagaimana yang dikatakan oleh beliau, Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya. Mengatakan kepada Rasulullah SAW, Abu Hurairah, wahai Rasulullah, aku mendengar banyak hadis darimu yang aku lupa. Nah, berarti aslinya sebelum didoakan oleh Rasulullah SAW itu, aslinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu setelah menghafal hadis banyak yang lupa. Kemudian wadul tahu ya, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku mendengar banyak hadis darimu yang aku lupa. Ini beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bentangkan selendangmu
bentangkan selendang. Lalu beliau seakan menciduk sesuatu dengan kedua tangannya. Setelah Abu Hurairah radhiyallahu taala membentangkan selendangnya, ya, kemudian Rasulullah SAW seakan menciduk sesuatu dengan kedua tangannya. Nah, begini ya, menciduk sesuatu. Kemudian berkata, dekaplah. Ya, minta Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendekap apa yang diciduk oleh kedua tangan Rasulullah SAW yang mulia. Maka aku pun mendekapnya. Kata Abu Hurairah, disuruh mendekat, kemudian didekapnya. Maka sejak saat itu aku tidak pernah lupa lagi sesuatu pun setelahnya. Ya, itu ya. Setelah mendapat doa dari Rasulullah dengan cara yang dilakukan oleh beliau, sejak saat itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak pernah lupa lagi. Padahal sebelumnya banyak yang lupa. Kemudian pada kesempatan yang lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidakkah engkau meminta kepadaku sebagian dari harta rampasan ini sebagaimana yang diminta sahabat-sahabat. Jadi Rasulullah SAW satu ketika menawarkan, ini ada rampasan perang Abu Hurairah, kamu minta apa? Engkau minta apa? Apa kamu nggak minta rampasan perang ini sebagaimana para sahabat itu yang lain itu minta? Nah, bagaimana? Abu Hurairah radhiyallahu taala itu ditawari seperti itu. Ditawari dengan rampasan perang. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala berkata, setelah menerima tawaran dari Rasulullah, minta apa? Ini ada rampasan perang. Gitu kan? Aku minta kepadamu agar mengajariku tentang apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Masya Allah. Ditawari harta rampasan, malahan minta ilmu. Hal ini menunjukkan keutamaan ilmu dari perbendaharaan dunia daripada harta. Makanya sahabat radhiyallahu taala anhum dalam hal ini seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sangat memahami tentang keutamaan ilmu. Ditawari harta rampasan, malahan apa? Meminta ilmu yang diajarkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau melepaskan kain bergaris hitam putih yang ada di punggungku. Kemudian membentangnya antara dirinya dan aku. Jadi selendangnya Abu Hurairah itu diambil oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau membentangnya antara Abu Hurairah dan beliau. Hingga seakan-akan aku melihat sesuatu merayap di atasnya.
Seakan-akan ada yang merayap. Berarti gerak-gerak ini. Selendangnya bergerak-gerak, seakan ada yang merayap di atasnya. Lalu beliau menyampaikan hadis kepadaku. Hingga aku memahami apa yang beliau sampaikan. Beliau bersabda yang artinya, kumpulkanlah dia, lalu dekaplah ke tubuh. Maka aku pun tidak pernah melupakan satu huruf pun dari apa yang beliau ceritakan kepadaku. Satu huruf saja tidak lupa. Ini nun apa ba? Tidak ada satu huruf pun yang luput dari hafalan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan juga disampaikan oleh Imam Ibnu Asakir rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati keduanya. Disampaikan oleh Ibnu Asakir dalam At-Tarikh. Demikianlah saudara-saudara yang saya cintakan Allah, mudah-mudahan Allah mencintai kita. Barakallahu fikum. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu benar-benar membaktikan jiwanya dan ingatannya yang kuat untuk menghafal hadis-hadis. Ya. Kenapa ingatannya kuat? Karena berkat doa Rasulullah SAW. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala meridhoinya, meriwayatkan hadis beliau dan menyampaikannya dalam jumlah yang banyak. Menyampaikan dalam jumlah yang banyak, bahkan paling banyak meriwayatkan hadis di kalangan para sahabat. Hingga membuat sebagian sahabat yang lain terkagum-kagum. Masya Allah, Abu Hurairah. Banyak sekali hadis yang dihafal. Itu membuat kagum sebagian sahabat. Sekalipun dia hanya 4 tahun mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 tahun, hanya 4 tahun, berarti tahun berapa Hijriah? Ya, hanya 4 tahun. Walaupun hanya 4 tahun, bismillah ta'ala, beliau banyak meriwayatkan hadis, bahkan paling banyak, sehingga dalam kurun waktu yang 4 tahun itu kok Abu Hurairah radhiyallahu taala banyak meriwayatkan hadis. Itulah yang membuat sebagian sahabat terkagum-kagum. Bukan hanya kagum, terkagum-kagum. Karena itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ingin berterus terang mengenai sebab dia mendapatkan harta berharga yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepadanya itu. Jadi kenapa kok sampai begitu? Nah, kemudian beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bercerita tentang doa
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan sebabnya itu pada kisah yang sebelumnya. Kisah yang pertama tadi menciduk itu bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 119 dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala dalam kitab sunannya dengan nomor hadis 3835. Itulah ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum, barakallahu fikum, utamaan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang banyaknya hadis yang dihafal oleh beliau dan tidak ada walaupun hanya satu huruf beliau lupa dari hafalan hadis beliau. Kemudian kita lihat lagi hadisnya. Laqitumuhum. Jadi ada kata wa idza laqitumuhum. Laqitumuhum, kalian menjumpai mereka. Maksudnya kalian menjumpai salah seorang dari mereka, walaupun satu orang. Jadi pengertiannya wa idza laqitumuhum itu adalah kalian menjumpai salah seorang dari mereka, dari Yahud dan Nasrani. Kita lihat penjelasan yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarah Kitab Al-Jami'. Halaman berapa? Kita lihat. Ya, pada pembahasan tentang hadis yang mulia ini. Qauluhu anhu, jadi dalam kitab aslinya itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menisbatkan hadis ini, mengaitkan hadis ini dengan hadis yang sebelumnya, yaitu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Qad yuhimu annahu an aliyyin. Ya. Telah timbul salah paham bahwasanya hadis yang mulia itu dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kita pastinya tertulis begitu. Wa anhu. Anhu itu kaitannya dengan hadis sebelumnya. Berarti dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa innama min haditsin Abi Hurairah. Ternyata hadis yang mulia ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hakada allai ya'udduhu
kulluhu ala Abi Hurairah. Hakadzal la'i ba'duhu kulluhu an Abi Hurairah. Dan demikianlah hadis-hadis setelahnya semua dari Abu Hurairah. Hadis ini dan hadis-hadis setelah ini semuanya dari Abu Hurairah. Berarti bukan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau teks aslinya itu hadis yang ke-8 an Ali, salam kepada rombongan, mengucapkan salam kepada rombongan. Kemudian hadis yang ke-9 itu kitab aslinya wa anhu. Kitab yang ke-10 juga wa anhu. Hadis yang ke-10 juga wa anhu, terus sampai hadis ke-13. Jadi aslinya hadis yang ke-9 dari kitab Al-Jami malah hadis yang ke-8 itu aslinya dari Abu Hurairah juga. Jadi hadis ke-8 itu dari Abu Hurairah. Jadi dari hadis yang ke-7 sampai ke hadis yang ke-13 dari kitab Al-Jami. Itu semuanya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau hadis yang ke-6, kita lihat di hadis yang ke-6 dari kitab Al-Jami. Itu ar-rawi minas sahabahnya siapa? Hadis yang ke-6 itu dari Ibnu Abbas. Berarti dari hadis yang ke-7 sampai dengan hadis yang ke-13. Itu yang meriwayatkan dari kalangan sahabat Abu Hurairah, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang ke-6 sampai hadis yang ke-14. Hadis yang ke-6 sampai hadis yang ke-14. Hadis yang ke-7 apa? Dari hadis yang ke-7 sampai hadis yang ke-13 itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari kitab Al-Jami. Ya, betul. Hadis yang ke-7 sampai dengan hadis yang ke-13, berarti 7 hadis. Itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau dalam aslinya itu teksnya itu hadis yang ke-8 itu dari Ali, kemudian sampai hadis ke-13 itu dari Ali wa anhu begitu. Tapi yang benar dari hadis yang ke-7 itu dari Abu Hurairah sampai hadis ke-13. Begitu ya. Jadi yang benar riwayatnya itu dari Abu Hurairah setelah diteliti. Jadi kalau antum ada kitab Al-Jami'-nya bisa dilihat di situ matan hadisnya, ya, lafaz hadisnya dari hadis yang ke-7 sampai hadis yang ke-13. Berarti hadis yang ke-8 itu.
Mulai salahnya itu hadis yang ke-8 an Ali. Kemudian setelah itu wa anhu sampai hadis yang ke-13. Berarti dari hadis yang ke-7 an Abi Hurairah, kemudian setelah itu wa anhu sampai hadis yang ke-13. Ya, barangkali ada yang memiliki kitab asli dari kitab Al-Jami. Ya, jadi itu kesalahannya. Wassawabu, yang benar adalah dikatakan an Abi Hurairah. Jadi yang benar itu bukan anhu, atau hadis ke-8 juga bukan an Ali, tapi yang benar an Abi Hurairah. La'allahu, mungkin kesalahan dari sebagian nasah. Nasah itu apa? Yang menyalin. Yang menyalin naskah itu barangkali kesalahan dari situ. Insya Allah bukan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar, tapi yang menyalin itu yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. La'allahu, barangkali itu kesalahannya siapa? Min ba'din nasah, sebagian penyalin naskah asli. Hada an Abi Hurairah, ya, yang benar hadis ini itu dari Abu Hurairah. Yang hadis setelahnya semuanya dari Abu Hurairah. Hadis setelahnya dari Abu Hurairah. Hada ya dulu. Nah, kemudian setelah tadi konfirmasi dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, juga yang menjelaskan, yang mensyarah kitab Al-Jami yang lain juga memberikan konfirmasi bahwa naskah pada hadis yang ke-9 khususnya itu bukan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Berarti kesalahan dari atas sebelum hadis ini. Hada yadullu ala annal kuffaru. Hada yadullu ala annal kuffaru. Hadis ini menunjukkan bahwa annal kuffar, bahwasanya orang-orang kafir itu la yubda'una bisalam, tidak dimulai kepada mereka untuk mengucapkan salam. Jadi tidak dimulai, tidak disalami lebih dulu kepada orang-orang kafir. Di sini apa? Diwakili oleh Yahud dan Nasrani. Faedahnya bukan hanya kepada mereka, kepada orang-orang kafir. Tadi dalam surat Al-Bayyinah lam yakunil ladina kafaru disebutkan ayat berapa itu? Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrik. Jadi kelompok orang-orang kafir itu ada dua kelompok besar, dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Makanya ini juga berlaku bagi selain ahli kitab, selain orang Yahudi dan Nasrani. Tidak memulai
salam kepada mereka. Lakin mata bada'u ujibu. Walihada qala alaihi salatu wassalamu idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Nah, ini hadis yang kedua yang disampaikan oleh penjelas atau syarih. Kalau kitabnya syarhu, kalau yang mensyarah itu syarih. Kapan mereka memulai salam ajibu, maka kalian menjawabnya. Jadi kalau mereka memulai salam, kita menjawabnya. Tapi jawabannya apa? Walihada qala alaihi salatu wassalam. Dan untuk yang demikian ini kasusnya apa? Mereka uluk salam lebih dulu. Kan tahu nih yang ketemu itu orang Islam. Kemudian mereka menyalami ahlul kitab dan orang-orang kafir yang lain selain mereka. Bagaimana kalau begini? Kita kan tidak boleh memulai nih. Ya, tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada mereka. Nah, kasusnya bagaimana kalau mereka memulai salam? Memberi salam kepada kita. Nah, ini petunjuk Rasulullah SAW. Kalau hadis yang ada dalam hadis yang ke-9 itu, mereka yang memulai. Kita yang tidak boleh memulai salam. Nah, kasus yang kedua, bagaimana kalau mereka memulai untuk menyampaikan salam kepada kita? Bagaimana kita menjawabnya? Kan begitu. Nah, maka ada petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kasus seperti ini. Apa? Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Jika ahli kitab, orang-orang dari kalangan ahli kitab uluk salam kepada kita, kepada kalian uluk salam, memberi salam kepada kalian, faqulu, maka ucapkanlah wa alaikum. Dada salamnya wa alaikum. Mungkin teman kerja kita ya, yang jelas dia itu kafir, ketemu kita, assalamualaikum, begitu ya. Jawabnya waalaikum. Kalau komplain, ya dijelaskan saja. Memang demikian, ini petunjuk Nabi kami. Barangkali komplain, kok cuma jawabnya waalaikum, bukan waalaikumsalam, apalagi ada tambahannya warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kita mungkin ada di dunia kerja, mitra kerja kita itu bukan muslim semua. Bukan tidak mungkin kita menghadapi hal yang seperti ini. Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Apabila ahli kitab uluk salam kepada kalian, faqulu, maka kalian berkatalah kalian apa? Wa alaikum. Itu jawabannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 6258, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 2163. Berarti hadisnya sahih. Fi sahihain, dalam kitab sahih Bukhari dan kitab sahih Muslim. Fi sahihain. Bukan hanya kitab sahih, bahkan ada dalam 2 kitab sahih. Bukan hanya hadis sahih, bahkan dikeluarkan dalam 2 kitab sahih.
yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tentang jawaban salam yang disampaikan oleh ahli kitab. Apa tadi? Wa'alaikum. Kita tidak boleh memulai salam kepada mereka. Kalau mereka uluk salam kepada kita, jawabannya apa? Wa'alaikum. Insya Allah jelas, ya. Faidah bada'una ajibna. Apabila mereka memulai atau uluk salam kepada kita, ajibna, maka kita menjawabnya. Jangan diam saja. Ajibna, kita menjawabnya. Jawabannya apa tadi? Wa'alaikum. Kalau ada komplain ya dijelaskan sekalian. Makanya kamu masuk Islam akan selamat, akan dirahmati, akan diberkahi, ya kan? Rasulullah juga dakwah kepada raja yang kafir ketika yang kafir dengan surat apa? Islamlah kalian agar selamat. Makanya waalaikum. Tidak didoakan khusus keselamatan, rahmat, apalagi berkah. Jawabannya cukup waalaikum. Walaupun mereka mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafal kan tiap sering dengar di radio apa di TV apa di medsos. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mungkin hafal. Tapi walaupun begitu, kita menjawab hanya waalaikum. Cukup. Ya. Faidah bada'una wajibna. Kalau mereka memulai salam kepada kita, ajibna, kita menjawabnya. Jawabannya apa tadi? Waalaikum. Wala nabda'uhum. Dan janganlah kita kita tidak memulai kepada mereka. Memberi salam kepada tidak mereka, memberi salam kepada mereka. Apa? Istidharon li uluwil Islam alaihim. Ini maksudnya. Kenapa kita tidak boleh memulai salam kepada mereka? Itu istidharon li uluwil islami alaihim, untuk menampakkan ketinggian Islam kepada mereka. Enggak mau kita tidak bersikap inferior, ya. Tahu apa itu? Rendah. Kita di hadapan orang kafir itu tidak boleh merasa rendah. Urusan salam pun kita tidak boleh memulai. Hikmahnya apa? Istidharun li uluwil islami alaihim. Li istidhari li uluwil islami alaihim, untuk menampakkan kepada mereka bahwa Islam itu luhur, ketinggian Islam, keluhuran Islam di atas agama mereka, di atas keyakinan mereka. Tentang hal ini Nabi SAW bersabda, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Hadis yang diriwayatkan oleh dan dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni pada kitab sunannya jilid 3 halaman 252. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu luhur, Islam itu tinggi, Islam itu mulia, wa la ya'lu alaihi, dan tidak ada yang menandingi keluhurannya, dan tidak ada yang menandingi kemuliaannya. Maka terutama kita
sebagai pemeluk agama Islam itu harus meyakini. Liyudhhirahu 'ala dini kullih. Allah Subhanahu wa taala memenangkan Islam ini 'ala dini kullih, di atas semua agama. Karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu luhur, Islam itu mulia, la yu'la alaihi, tidak ada yang menandingi kemuliaannya. Wa la yu'la alaihi. Walaupun kita lihat saudara muslim kita masih berkubang dengan dosa, masih berkubang dengan maksiat, mereka lebih mulia daripada orang kafir. Begitu. Walaupun orang kafir di mata kita itu baik akhlaknya, tapi di sisi Allah, saudara muslim yang masih berkubang dengan maksiat dan dosa itu lebih baik. Karena ada dasar iman. Karena ada dasar iman. Iman yang paling dasar, yaitu keislaman itu. Sehingga ketika di akhirat, ini yang menunjukkan bahwa nikmat Islam di atas segalanya. Nikmat Islam itu paling mulia daripada agama yang lain. Al-Quran digambarkan, dalam Al-Quran digambarkan ada seorang kafir ingin, seandainya orang yang kafir sampai meninggalnya ke akhirat membawa kekafirannya, seandainya mereka itu orang-orang yang meninggal dalam kekafiran, kemudian di akhirat ingin menebus dosa kekafirannya, adab terhadap kekafirannya dengan emas sepenuh bumi. Masa ada orang kafir yang kaya sampai mempunyai emas sepenuh bumi? Tidak ada. Sekalipun ada orang yang kafir meninggal dalam kekafiran, kemudian ingin menebus siksa kekafirannya di akhirat dengan emas sepenuh bumi. Bahkan dalam ayat yang lain, emas sepenuh 2 bumi. Kalau 1 bumi emas itu tidak bisa tebus, tidak bisa menebus, maka akan mendatangkan lagi, akan menebusnya lagi, menambah tebusannya dengan emas sepenuh bumi pula, tidak akan diterima. Ya, itu menjadikan kita semakin yakin bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Bahwa Islam itu tinggi, Islam itu mulia, tidak ada satupun milah, agama, kepercayaan, keyakinan yang menandingi kemuliaan. Berarti melebihi nikmat apa? 2 bumi yang penuh emas, sepenuh 2 bumi. Menandingi, lebih dari itu. Berharganya nikmat keislaman itu melebihi berharganya emas sepenuh 2 bumi. Nanti kita akan lihat ayatnya, supaya kita bertambah yakin bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Diekspresikan, diwujudkan salah satunya dengan kita sebagai seorang Islam itu tidak memulai untuk uluk salam kepada mereka, sekalipun dia itu atasan kita, sekalipun dia itu bos kita. Tetap kita tidak uluk salam kepada mereka, kalaupun mereka
memulai salam kepada kita? Jawabannya cukup wa'alaikum. Fa'idha bada'una ajibna. Apabila mereka apa itu? Memulai uluk salam kepada kita, maka kita menjawabnya adalah untuk menunjukkan ketinggian Islam terhadap melebihi atau atas agama mereka. Wa annahu ya'lu wa la yu'la. Ya, jadi kita sampaikan hadis itu. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, wa annahu, dan bahwasanya Islam itu ya'lu wa la yu'la. Tinggi, luhur, mulia, wa la yu'la, dan tidak bisa ditandingi keluhurannya. Maka jadi disebutkan contoh yang paling ekstrim, walaupun Muslim masih berkubang dalam maksiat, dosa-dosa besar, itu lebih baik daripada orang kafir yang baik secara kemanusiaan. Wa na'un min hajrihim, dan merupakan bentuk hajar kepada mereka, memboikot, bentuk pemboikotan kepada mereka. Yang pertama, menunjukkan kemuliaan Islam. Yang kedua, merupakan bentuk pemboikotan kepada mereka. La'allahum yastajibuna lil haq. Mudah-mudahan mereka menerima kebenaran Islam. Karena tidak dianggap. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan kita sebagai orang muslim juga tidak dianggap mereka itu sebelum masuk Islam. Kenapa tidak dianggap? Salamnya pun tidak direspon. Cukup dengan wa'alaikum. Yang ketiga, wayan tabihuna limahum alaihi minal batil, dan mudah-mudahan mereka menyadari kebatilan agama mereka. Dengan kita itu memboikot mereka dalam hal tidak memulai salam. Ini hukum untuk orang kafir dari kalangan ahli kitab dan lainnya. Yang kedua, amma ahlul bid'ah wal ma'asi zahirah. Nah, bagaimana terhadap pelaku bid'ah, ahli bid'ah, dan orang-orang yang berbuat maksiat dengan terang-terangan. Tadi orang kafir jelas. Nah, terhadap yang kedua, siapa? Ahlul bid'ah, ahli bid'ah, wal ma'asi, ahlul ma'asi az-zahirah, pelaku maksiat yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Tidak sembunyi-sembunyi lagi, terang-terang.
Bukan maksiat sekali dua kali. Ahlul ma'asi. Ahlul ma'asi. Pelaku maksiat. Az-zahirah, yang melakukan maksiatnya dengan terang-terangan. Nah, bagaimana? Apakah kita boleh memberi salam kepada mereka? Dibahas oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Fayang bahi an-nazr. Maka wajib kita itu melihat, meneliti apakah terhadap mereka orang muslim, ahli bid'ah, orang muslim yang ahlul ma'asi, yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Itu ada rinciannya. Tidak serampangan, ada fikihnya. Fi amrihim, tentang urusan mereka, tentang perkara mereka. Apakah boleh memulai salam kepada saudara muslim ahli bid'ah? Apakah boleh memulai salam kepada muslim yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan? Fa in kana bada'uhum au jawabuhum yurja fihi khairun wa rujuhum ila shawabi fu'ila. Nah, ini jika memulai salam kepada mereka dan menjawab salam mereka itu mengandung kebaikan, warujuhum ila shawabi, dan menjadikan mereka itu kembali kepada kebenaran, menyadari kebatilan mereka, tentang maksiat mereka, tentang bid'ah mereka, fu'ila, maka dilakukan. Apa tadi? Memulai salam dan menjawab salam mereka secara sempurna. Kalau apa? Kalau diharapkan dengan memulai salam kepada mereka, kemudian menjawab salam mereka itu al-khair, ada kebaikan, dan ada peluang, ada harapan mereka rujuk ila shawabi, rujuk kepada kebenaran. Terus wa illa, kalau tidak ada indikasi mereka akan rujuk kepada kebenaran, kalau tidak ada indikasi adanya kebaikan dari diri mereka, istahaqqul hajj, maka mereka berhak diboikot. Dengan cara tidak dijawab salamnya dengan jawaban yang benar, yang syariatkan, tidak disampaikan salam lebih dulu kepada mereka. Imma wujuban wa imma istihbaban muakkadan li izharihimil li
izharihimil bid'ah wal ma'asi adz-dzahirah fa innahum yastahiquna biha al-hajra hatta yarji'u. Apakah pemboikotan itu wajib ataukah sunnah muakkadah? Karena mereka terang-terangan berbuat bid'ah dan maksiat, menampakkan perbuatan bid'ah dan menampakkan perbuatan maksiat secara terang-terangan, fa innahum yastahiquna bihal hajra hatta yarji'u. Maka sesungguhnya mereka berhak dihajar, diboikot hingga mereka kembali. Kalau tidak ada indikasi kebaikan, kalau tidak ada indikasi mereka berujuk kepada kebenaran, setelah diboikot, apakah hukumnya wajib, apakah hukumnya sunnah muakkadah? Jadi ada kemungkinan, hanya dua kemungkinan. Kalau tidak wajib, ya sunnah muakkadah, dilakukan pemboikotan hingga mereka kembali. Dhaba ila wujubihi jama'atun. Sekelompok ulama berpendapat wajib diboikot. Wa qala akharun, dan telah berkata kelompok yang lain, beberapa ulama lainnya, ala yata'akkadu wala yajib. Hukumnya sunnah muakkad, tidak wajib. Itu pendapat apakah ahlul bid'ah itu dihajar, ahlul maksiat dihajar, diboikot. Itu ada dua kelompok. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kemudian ada pendapat yang ketiga, yaitu pendapat Ibnu Abdul Qawi rahimahullah ta'ala. Yang pertama, al-wujub mutlaqan fi hajrihi. Yang pertama, wajib secara mutlak mengadakan pemboikotan. Jadi wajib mutlak. Wajib diboikot secara mutlak. Maksudnya begitu. Wajib diboikot secara mutlak. Berarti hukumnya wajib. Itu pendapat yang pertama. Jadi Ibnu Abdul Qawi rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua, ada rincian. Ada rincian. Diperinci. Apa? Jika pemboikotan membuatnya berhenti bermaksiat, wajib dilakukan. Jika tidak, pemboikotan tidak wajib dilakukan. Ya kan? Kalau ada asarnya, ada efek baiknya, maka pemboikotan
lakukan. Dan pemboikotan itu akan membuatnya berhenti bermaksiat. Kemudian kalau tidak, maka pemboikotan tidak wajib dilakukan. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pemboikotan dilakukan dengan memperhatikan kemaslahatan sesuai dengan syariat. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga itu berkaitan dengan al-maslahah al-ammah, kemaslahatan umum. Apakah pemboikotan itu baik efeknya atau buruk efeknya? Maka memperhatikan kemaslahatan yang sesuai dengan syariat. Insya Allah akan kita lanjutkan bulan depan tentang apa? Metode dalam menghajar ahlul bid'ah dan ahlul ma'asi, agar kita tidak serampangan. Semangat, tapi semangat itu perlu ilmu, perlu bimbingan para ulama. Nah, ini adalah sikap kita bagaimana terhadap mereka yang saudara muslim yang ahli bid'ah dan ahlul ma'asi, yang terang-terangan melakukan perbuatan maksiat. Apakah ajar mereka, pembangkitan kepada mereka dilakukan atau tidak? Tadi secara global dijelaskan apa? Menurut kemaslahatan secara apa sesuai dengan syariat, memperhatikan kemaslahatan yang sesuai dengan syariat. Agama Islam itu adalah membawa spirit kemaslahatan untuk semua, kemaslahatan untuk semua, dan menghindarkan kemudorotan. Nah, kemaslahatan itu telah digariskan, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, termasuk pemboikotan terhadap ahli bid'ah dan ahli maksiat. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pada kajian yang akan datang. Biiznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما